Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kalah telak, Ismail Bennacer sangat kecewa. AC Milan harus mengakui kehebatan The Blues setelah ditekuk 3-0 tanpa balas kalah bertandang ke Stamford Bridge. Ismail Bennacer yang dipercaya mengenakan ban kapten dalam pertandingan tersebut merasa sangat kecewa dengan kekalahan yang diderita oleh timnya. Sang gelandang menyebut Milan tak punya spirit yang tepat sehingga harus rela menelan kekalahan telak dari The Blues. Rasanya cukup menyakitkan kalah dengan cara seperti ini. Kami bermain dengan tidak memiliki rasa lapar serta spirit yang tepat, ucap Bennacer kepada Amazon Prime Italia. Kami tahu bahwa Liga Champions adalah kompetisi dengan level yang berbeda dan harusnya bisa memberikan sesuatu yang lebih. Kami perlu belajar dari kekalahan ini, memperbaiki apa yang masih belum kami kerjakan dengan baik dan mengangkat kepala kami. Di ajang Serie A pekan lalu, Milan sebenarnya mampu meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Empoli di masa injury time. Namun ketika bertanding di Liga Champions, nampak sekali jika para pemain Milan sangat terlihat gugup, bahkan seringkali melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Kami selalu berusaha untuk memberikan segalanya. Laga semacam ini semua tergantung pada detail, lanjut Bennacer. Sesaat setelah kami kebobolan gol kedua, seketika itu juga mental kita langsung jatuh. Kami harus tampil lebih baik lagi dan punya kepercayaan diri lebih, tutup gelandang asal Aljazair tersebut. AC Milan terlalu banyak bikin kesalahan saat ditekuk Chelsea 0-3. AC Milan harus bertandang ke Stamford Bridge kala banyak pemain yang absen. Tak tanggung-tanggung, 12 pemain harus absen dalam pertandingan tersebut dan kekalahan telak 3 gol tanpa balas harus diterima AC Milan. Chelsea selaku tim tuan rumah sukses mengalahkan Rossoneri dengan skor 3-0 melalui gol-gol yang dicetak oleh Wesley Fofana, Pierre-Emerick Aubameyang serta Reece James. Di pertandingan tersebut Milan memang tak bisa berbuat banyak karena cuma bisa melepaskan satu sepakan tepat sasaran. Stefano Pioli pun seakan mengamini hal tersebut. Ia mengatakan jika anak asuhnya terlalu banyak membuat kesalahan sehingga tak kuasa untuk membendung keperkasaan Chelsea. Kita harusnya bisa tampil lebih baik lagi, ucap Stefano Pioli kepada Sky Sport Italia. Kami sebenarnya memulai laga dengan baik, namun setelah itu kita mulai kehilangan keseimbangan dan banyak melakukan kesalahan meskipun lawan tidak melakukan pressing terhadap pemain kami. Jadi ketika Anda melakukan begitu banyak kesalahan menghadapi tim yang punya kualitas bagus, maka itu akan merepotkan. Meski banyak pemain yang absen, tidak serta-merta Stefano Pioli mengambing hitamkan hal tersebut sebagai biang kerok kekalahan timnya. Sang pelatih justru menargetkan anak asuhnya untuk bangkit di kompetisi Serie A saat mereka menjamu Juventus di San Siro pada akhir pekan ini. Absennya sejumlah pemain tidak ada hubungannya sama sekali. Saya mengira kalau tim siap memainkan pertandingan ini dan tahu ancaman yang akan dihadapi. Namun sebaliknya, kami justru gampang kehilangan bola atau kerap salah dalam melepaskan operan. Hal inilah yang kemudian memberikan keleluasaan bagi Chelsea. Kekalahan ini harus membuat kita berkembang lebih baik lagi. Ini adalah kekalahan yang buruk, namun kita punya kesempatan untuk membuktikan diri lagi di hari Sabtu kontra Juventus, bukan Stefano Pioli. Kalah atas Chelsea, Tonali sebut jika ini bukan AC Milan seperti biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan Stefano Pioli dan Ismail Bennacer, Sandro Tonali pun mengungkapkan jika permainan Milan kala bertandang ke Stamford Bridge bukanlah permainan AC Milan yang biasa diperlihatkan. Seusai pertandingan, gelandang AC Milan Sandro Tonali menyebut jika tim yang ia bela tampil tak seperti biasanya sehingga harus rela menelan kekalahan besar saat melawan Chelsea.
Sulit untuk menganalisa insiden individu para pemain. Secara keseluruhan ini bukan Milan yang seperti biasanya, ucap Tonali kepada Amazon Prime Italia. Kami harus memanfaatkan pengalaman ini dan belajar dari sana. Chelsea mulai pertandingan ini dengan kekuatan ekstra dibanding kami dan itu sudah jelas terlihat sejak awal laga, tutup Sandro Tonali. Meski mendapat hasil yang buruk kontra Chelsea, namun peluang AC Milan untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka lebar. Sebab saat ini poin antara peringkat 1 sampai 4 sangatlah tipis, dengan RB Salzburg memimpin dengan 5 poin, hanya selisih 1 poin dengan Chelsea dan Milan yang sama-sama mengantongi 4 poin. Dan Dinamo Zagreb berada di dasar klasemen dengan 3 poin. Oliver Giroud ternyata hampir bergabung dengan Inter Milan. Oliver Giroud saat ini sukses menjadi mesin gol utama AC Milan setelah didatangkan dari Chelsea pada musim panas tahun lalu. Namun ternyata sebelum resmi menjadi milik Rossoneri, fakta kalau Giroud sempat didekati oleh Inter Milan. Ketika saya sangat sedikit mendapat waktu bermain di Chelsea, saya nyaris bergabung dengan Inter Milan pada Januari 2020. Namun seketika pelatih kala itu memberikan saya kesempatan bermain lebih banyak, dan saya pun sukses mencetak 8 gol dari 10 laga terakhir Liga Inggris. Setelah periode kelamnya bersama Chelsea, Giroud kini menjelma menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di skuad AC Milan. Dari 48 laga yang sudah dimainkannya bersama Rossoneri, Giroud total telah mengemas 19 gol dan 5 assist.